Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah waktu demi waktu acara ini alhamdulillah sudah sampai berapa episode sekarang ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, mulai dari bagaimana, kapan. Nah, sekarang adalah kapan ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita melakukan suatu perbuatan dosa, jangan menunggu sampai adanya yang dinamakan musibah. Jangan sampai menunggu musibah itu datang. Sudah dipastikan ketika kita itu berdosa, pasti dan pasti itu musibah itu pasti datang. Makanya ayatnya bismillahirrahmanirrahim, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Allah yang akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan sampai menunggu. Jangan sampai menunggu kita sakit, jangan sampai menunggu ayat 32 ayat 21 yang kemarin dibahas. Jangan sampai menunggu itu. Bagaimana 32 21 dan pasti aku timpakan musibah dalam waktu dekat di dunia sebelum di akhirat. Supaya apa? Supaya mereka itu bertobat kembali ke jalan yang lurus. Jadi kapan? Ya secepatnya, segera mungkin. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang sudah pernah melakukan yang namanya perzinahan, minum-minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, dan lain sebagainya, itu harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering kita melakukan ya. Ada satu perbuatan keji dan ada satu perkataan keji. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana perkataan keji. Ya, bagaimana yang akan kita bahas nantinya, bagaimana berkata keji. Dan itu nanti yang akan menjadi dasar bahwasanya ada satu perkataan keji dan ada perbuatan keji yang mengharuskan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nanti akan ada seperti itu. Oleh sebab itu, kapan? Secepatnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita ada musibah. Kadang begini, ketika diberikan musibah kita sabar. Memang betul, ayatnya betul ya, ayatnya betul. Ketika musibah itu datang, semua kembali kepada Allah, harus bersabar. Itu adalah ujian. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ini ujian, peringatan atau azab dari Allah. Jadi logikanya, ketika ada anak yang sekolah itu kelas 3, kalau mau naik kelas, atau dari kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, atau mau ke jenjang berikutnya, pasti ada ujiannya. Itu yang sekolah. Nah, kalau yang berdosa, apakah itu ujian? Nah, pertanyaannya, apakah yang berdosa ketika berzina iya, berjudi iya, membunuh iya, mabuk-mabukan iya, ketika ditimpa musibah, apakah itu ujian? Sekolah nggak kira-kira? Loh, ini sekolah nggak kira-kira yang menjadi pertanyaannya? Karena sekolah itu ketika, kalau anak sekolah itu kalau hamil duluan pasti dikeluarkan, ya nggak ikut ujian, bos.
Setelah melakukan suatu perzinahan, ada musibah, itu katanya ujian. Ujian dari mana? Itu peringatan. Kalau tidak bisa diperingatkan, diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan diazab sama Allah. Kadang kita berpikir, wah, itu melihat tetangganya, melihat orang lain, ya, melihat tetangganya, melihat orang lain ketika melakukan suatu banyak dosa, banyak maksiat, tapi rezekinya lancar. Ingat, ada nanti pembahasan berikutnya, ada namanya ayat istijrat. Iya, ada namanya istijrat. Istijrat itu istilahnya dilulu karo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki gampang. Utang gitu, utang gampang pol jenengan mau ngutang. Wah, tapi balik ini susah. Ya, ingat itu. Makanya kapan harus bertobat? Secepat mungkin sebelum Allah mengambil tindakan. Karena apa? Karena masih di dalam surat 1442, surat Ibrahim ayat 42, bahwasanya akan diberikan tenggang waktu. Ketika tenggang waktu yang diberikan oleh Allah itu sudah tidak bisa, tidak mau bertobat, maka musibah, azab itu pasti datang. Karena apa? Sudah diberikan tenggang waktu. Makanya ada ayat namanya ayat tenggang waktu yang diberikan oleh Allah ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Oke, kesempatan ini ya, kapan kita bertobat? Sudah terjawab. Secepatnya kita bertobat. Untuk episode berikutnya adalah bagaimana tata cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya adalah ada satu perkataan keji dan ada perbuatan keji. Silahkan tonton episode selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.